Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandriani. Saya merupakan peserta workshop pekerti yang dilaksanakan oleh Untirta bekerja sama dengan Aperti Provinsi Banten yang dilaksanakan sejak tanggal 10 sampai 14 Agustus 2020. Saat ini saya akan menyimpulkan materi dari Prof. Sihabudin mengenai teori belajar dan motivasi belajar. Belajar merupakan aktivitas sadar dan menetap yang dilakukan oleh manusia sebagai individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya yang mengakibatkan perubahan perilaku yang meliputi perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Belajar di sini adalah suatu interaksi yang terjadi antara pendidik dan peserta didik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Ada 4 prinsip dasar dalam belajar. Pertama, belajar aktif dalam upaya untuk memahami pengalaman. Kedua, pemahaman bahwa belajar untuk mengembangkan hal yang ingin diketahui setelah mereka ketahui. Yang ketiga, belajar membangun pemahaman dan pengalaman baru seseorang terhadap sesuatu. Dan yang terakhir, belajar adalah perubahan dalam struktur mental seseorang, baik perubahan persepsi dan pemahaman terhadap suatu dan permasalahan. Proses belajar erat kaitannya dengan motivasi. Hal ini, motivasi diarahkan untuk mencapai tujuan. Dalam tujuan yang ingin direalisasikan sebagai bentuk tujuan dari proses pembelajaran, terdapat beberapa teori motivasi. Namun, dalam hal ini saya akan membahas salah satu dari beberapa teori motivasi, yaitu teori humanistik, yaitu teori belajar humanistik. Dalam hal ini dapat dijelaskan, teori humanistik menjelaskan bahwa proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia atau proses humanisasi, di mana teori belajar humanistik ini lebih menekankan bagaimana memahami persoalan manusia dari berbagai dimensi baik kognitif, efektif, dan psikomotor. Hal lain, bagaimana kita sebagai pendidik untuk lebih memahami bagaimana peserta didik kita. Maka dapat disimpulkan, kita sebagai pendidik dalam melakukan pendidikan sepanjang hayat untuk terus mengembangkan kematangan diri dan memaksimalkan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka tidak ada kata yang menyerah dan terlambat untuk belajar. Seperti peribahasa, belajarlah walau sampai ke negeri Cina. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.